Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas topik program linear. Materi ini merupakan aplikasi dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk memahami konsep program linear dan aplikasi sistem pertidaksamaan linear dua variabel, mari kita amati masalah kontekstual berikut ini. Sekelompok tani transmigran mendapatkan 6 hektar tanah yang dapat ditanami padi dan jagung. Untuk suatu masa tanam, pupuk yang tersedia tidak lebih dari 550 kg, sedangkan air dan sumber daya lainnya cukup tersedia. Diketahui pula bahwa untuk menghasilkan 1 kuintal padi diperlukan 5 kg pupuk, dan untuk jagung diperlukan 3 kg pupuk. Kondisi tanah memungkinkan menghasilkan 50 kuintal padi per hektar atau 20 kuintal jagung per hektar. Pendapatan petani dari 1 kuintal padi adalah Rp80.000, sedangkan dari 1 kuintal jagung adalah Rp60.000. Dan dianggap bahwa semua hasil tanamnya selalu habis terjual. Berapa hektar tanah harus ditanam padi dan berapa hektar tanah harus ditanam jagung jika petani ingin memaksimumkan pendapatan total? Berapa pendapatan maksimum yang dapat diperoleh petani? Mari kita mulai menyelesaikan masalah ini dengan membuat model matematikanya terlebih dulu. Dari masalah kontekstual yang disajikan, diketahui bahwa 1 hektar akan menghasilkan 50 kuintal padi. Artinya, untuk 1 kuintal padi diperlukan 1/50 atau sama dengan 0,02 hektar. Demikian juga untuk 1 kuintal jagung diperlukan 1/20 sama dengan 0,05 hektar. Dari yang telah kita ketahui, maka kita dapat menyajikan informasi yang ada dengan tabel sebagai berikut. Untuk tanaman padi, setiap 0,02 hektar tanah diharapkan akan menghasilkan 1 kuintal padi. Sedangkan untuk jagung, setiap 0,05 hektar tanah diharapkan akan menghasilkan 1 kuintal jagung. Dan batas sumber daya untuk tanah adalah 6 hektar, yaitu luas maksimumnya. Sedangkan untuk pupuk, per kuintal padi diperlukan 5 kg, dan per kuintal jagung diperlukan 3 kg. Dan batas pupuk untuk sekali masa tanam diketahui adalah 550 kg. Kemudian dari informasi yang ada, maka diharapkan pendapatan padi per kuintal adalah sebesar Rp80.000, sedangkan jagung per kuintal adalah Rp60.000. Dari informasi ini, maka selanjutnya kita dapat memisalkan banyak kuintal padi yang dihasilkan sama dengan X, dan banyak kuintal jagung yang akan dihasilkan sama dengan Y. Dari informasi pada sumber lahan atau tanah, maka kita dapat membuat pertidaksamaan linearnya sebagai berikut, yaitu 0,02X tambah 0,05Y kurang dari sama dengan 6. Dan pertidaksamaan kedua dari sumber atau keterbatasan pupuk dapat kita buat pertidaksamaan linear dua variabel, 5X tambah 3Y kurang dari sama dengan 550. Pada persamaan pertama dapat kita sederhanakan atau kita ubah persamaannya dengan cara mengalihkan setiap koefisien dan konstanta pada pertidaksamaan pertama dengan mengalihkan bilangan 100, maka diperoleh pertidaksamaan linear dua variabel 2X tambah 5Y kurang dari 600. Yang ini selanjutnya disebut dengan kendala lahan
Dan pertidaksamaan kedua, 5X tambah 3Y kurang dari 550, yang kemudian kita sebut dengan kendala pupuk. Karena luas lahan dan banyak pupuk tidak mungkin negatif, kendala ini disebut sebagai kendala non-negatif, yaitu X akan selalu lebih dari atau sama dengan 0, demikian juga nilai Y akan selalu lebih dari atau sama dengan 0. Mari kita gambar dalam bidang kartesius sistem pertidaksamaan linear yang telah kita peroleh. Pertama, kita akan menggambar pertidaksamaan linear yang pertama, yaitu 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 600. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan linear dua variabel, yaitu 2X tambah 5Y sama dengan 600. Titik potong dengan sumbu X dari persamaan ini akan kita peroleh dengan memisahkan Y sama dengan 0. Sehingga akan kita peroleh 2X tambah 5 kali 0 sama dengan 600. Dan X kita peroleh 600 per 2 sama dengan 300. Sehingga titik potong dengan sumbu X dari persamaan linear dua variabel 2X tambah 5Y sama dengan 600 adalah 300,0. Untuk titik potong dengan sumbu Y akan kita peroleh dengan memisahkan nilai X sama dengan 0. Dari persamaan 2X tambah 5Y sama dengan 600, kita substitusi nilai X sama dengan 0, maka akan kita peroleh nilai Y sama dengan 600 per 5, sama dengan 120. Sehingga titik potong dengan sumbu Y dari persamaan ini adalah titik 0,120. Demikian juga untuk persamaan kedua, yaitu 5X tambah 3Y sama dengan 550, kita peroleh dengan mengubah pertidaksamaan kedua menjadi bentuk persamaan linear dua variabel. Titik potong dengan sumbu X dari persamaan ini dapat kita peroleh dengan mensubstitusi nilai Y sama dengan 0 ke dalam persamaan, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 550 per 5 sama dengan 110. Titik potongnya adalah 110,0. Demikian juga untuk titik potong dengan sumbu Y, kita peroleh dengan mensubstitusi nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan 5X tambah 3Y sama dengan 550, sehingga kita peroleh nilai Y sama dengan 550 per 3 sama dengan 183 1 per 3. Dengan demikian, titik potong dengan sumbu Y dari persamaan 5X tambah 3Y sama dengan 550 adalah titik 0,183 1 per 3. Setelah kita mengetahui titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y dari kedua persamaan ini, mari kita sajikan grafik pertidaksamaannya dalam koordinat kartesius. Untuk pertidaksamaan pertama, diperoleh titik potongnya 300,0 dan titik potong dengan sumbu Y 0,120. Pada gambar ini ditunjukkan oleh garis berwarna merah. Sedangkan untuk pertidaksamaan kedua, yaitu 5X tambah 3Y kurang dari sama dengan 550 dengan titik potong 110,0 dan titik potong dengan sumbu Y 0,183 sepertiga ditunjukkan dengan garis berwarna biru. Dengan menguji titik 0,0 sebagai titik uji untuk menentukan daerah arsiran dari kedua pertidaksamaan ini, maka kita akan peroleh daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear ini ditunjukkan pada daerah yang diarsir, yaitu yang menjadi daerah penyelesaian dengan daerah batasannya adalah titik A, titik B, titik C, titik D. Selanjutnya, titik-titik ini disebut dengan titik pojok, yaitu titik A dengan koordinat 0,120, titik D dengan koordinat 0,0,
titik C dengan koordinat 110,0, dan titik B yang belum kita ketahui titik koordinatnya. Untuk mengetahui titik koordinat titik B, dapat kita lakukan dengan metode eliminasi, yaitu mencari titik potong dari persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1, 2x tambah 5y sama dengan 600, dan persamaan 2, 5x tambah 3y sama dengan 550. Dengan menyamakan koefisien dari x, mengalihkan persamaan 1 dengan 5, dan persamaan kedua kita kali dengan 2, maka diperoleh 10x tambah 25 sama dengan 3000. Sedangkan persamaan kedua, yaitu dengan mengalihkan dengan bilangan 2, kita peroleh 10x tambah 6y sama dengan 1100. Dengan mengeliminasi variabel x, maka kita peroleh 25y kurang 6y sama dengan 19y, dan 3000 dikurang 1100 sama dengan 1900. Dengan demikian, kita peroleh nilai y sama dengan 1900 per 19 sama dengan 100. Lalu nilai y sama dengan 100 ini kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalkan kita substitusi ke persamaan 1, maka akan diperoleh 2x tambah 5 kali 100 sama dengan 600. Maka diperoleh 2x sama dengan 600 dikurang 500, dan x sama dengan 100 per 2 sama dengan 50. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa koordinat titik B, yaitu koordinat titik potong dari persamaan 1 dan persamaan 2, adalah titik 50,100. Selanjutnya, dari permasalahan yang disajikan, yaitu persoalan untuk memaksimumkan pendapatan total, dapat kita buat fungsi tujuan atau fungsi objektif, yaitu fx, y sama dengan 80.000x tambah 60.000y, di mana 80.000 merupakan keuntungan dari 1 kuintal padi, sedangkan 60.000 adalah keuntungan dari 1 kuintal jagung. Dari titik-titik yang telah kita peroleh, yaitu titik pojok A, titik pojok B, dan titik pojok C serta titik pojok D, maka dengan mensubstitusikan nilai x dan y dari setiap titik tersebut, maka kita akan memperoleh nilai dari fx, y sebagai berikut. Untuk yang pertama, di mana x 0 dan y sama dengan 120, maka kita peroleh fx, y 80.000 kali 0 tambah 60.000 kali y nya 120, maka kita akan peroleh nilai 7.200. Untuk titik B, dengan nilai x 50 dan nilai y 100, maka kita substitusi ke fungsi objektif, diperoleh 80.000 dikali 50 ditambah 60.000 dikali 100 akan kita peroleh 10 juta. Sedangkan untuk titik C, dengan nilai x 110 dan nilai y sama dengan 0, kita peroleh nilai fungsi fx, y sama dengan 80.000 dikali 110 tambah 60.000 dikali 0, akan kita peroleh nilai 8.800.000. Demikian juga untuk titik D, dengan mensubstitusi nilai x sama dengan 0 dan y sama dengan 0, tentu saja akan kita peroleh nilai fungsi f, x, y sama dengan 0. Optimumnya sebesar 10 juta. Selanjutnya, titik 50,100 menyatakan banyak kuintal padi dan banyak kuintal jagung yang akan dihasilkan. Berapa hektar seharusnya ditanam jagung? Dari tabel yang telah kita buat sebelumnya, kita ketahui bahwa setiap 0,02 hektar akan menghasilkan 1 kuintal padi, sehingga untuk 50 kuintal padi akan kita peroleh 50 kali 0,02 sebanyak 1 hektar. Sedangkan untuk 100 kuintal jagung, dengan informasi di tabel bahwa setiap 0,05 hektar diharapkan akan menghasilkan 1 kuintal jagung,
maka untuk 100 kuintal jagung akan diperlukan 100 kali 0,05 sama dengan 5 hektar. Dengan demikian, dapat kita simpulkan untuk memaksimumkan pendapatan, petani harus menanam 1 hektar padi dan 5 hektar jagung agar memperoleh keuntungan maksimum sebesar 10 juta rupiah. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya.